Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan kedudukan dan fungsi bahasa, baik itu bahasa nasional, bahasa negara, bahasa daerah maupun bahasa asing gitu. Nah, pada video pembelajaran ini berfokus pada pertemuan pertama di minggu pertama mata kuliah bahasa Indonesia. Oke, di sini kita akan membahas kedudukan bahasa Indonesia itu sendiri dan fungsinya, baik itu untuk nasional, untuk negara, daerah, dan bahasa asing. Oke, untuk kedudukan dan fungsi bahasa secara nasional, bahasa Indonesia itu baru disahkan setelah adanya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Jadi, sebelum tanggal itu apakah tidak menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Jadi tidak gitu, tidak disahkan menjadi bahasa nasional, melainkan ada yang namanya ini, ada yang namanya eh, lingua lingua franca. Ya, lingua franca itu bahasa perantara yang memang digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyatukan persepsi. Jadi lingua francanya sebelum adanya Sumpah Pemuda itu yang digunakan adalah bahasa Melayu. Yang teman-teman dengar mungkin ada di teman-teman yang ada di luar Jawa menggunakan bahasa Melayu karena sejarah kita sebelum adanya disahkan bahasa nasional menggunakan bahasa Melayu gitu. Jadi lingua francanya bahasa Melayu begitu. Nah, untuk fungsi bahasa nasional itu sendiri ada beberapa fungsi. Yang pertama sebagai lambang kebanggaan nasional, karena bahasa Indonesia gitu ya. Kalau sudah disahkan secara nasional, maka kita memiliki rasa bangga, memiliki rasa memiliki bahasa itu sendiri. Gitu. Yang kedua sebagai lambang identitas nasional. Bahasa Indonesia itu tidak akan bisa lepas dari negara Indonesia karena itu sudah menjadi identitas yang melekat di bangsa Indonesia. Yang ketiga sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda. Dalam artian di Indonesia itu terdapat sekitar 700 bahasa daerah. Maka bagaimana sih menyatukan persepsi? Bagaimana sih menyatukan pendapat agar semuanya itu satu pemahaman? Ya harus ada namanya lingua franca yang saya bilang tadi atau bahasa pemersatu. Nah, karena sudah disahkan bahasa Indonesia itu sebagai eh, bahasa nasional, maka bisa digunakan sebagai alat pemersatu berbagai masyarakat yang berbeda ini. Gitu. Yang selanjutnya sebagai alat penghubung antar budaya, karena kita itu kan masyarakat multikultural. Maka memiliki budaya yang sangat banyak, harus ada lingua francanya, yaitu bahasa Indonesia. Oke, setelah bahasa Indonesia itu sebagai bahasa nasional, maka perlu disahkan nih menjadi bahasa negara. Nah, kita masuk ke bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Oke, bahasa Indonesia sebagai bahasa negara itu disahkan ada di Undang-Undang tahun 1945 bab 15 pasal 36 yang berbunyi Indonesia berkedudukan sebagai bahasa negara. Jadi Indonesia itu memiliki bahasa negara yakni bahasa Indonesia dan memiliki fungsi yang pertama sebagai bahasa resmi negara. Jadi kalau orang-orang asing yang datang ke Indonesia tanya orang Indonesia menggunakan bahasa apa sih gitu ya. Pasti menggunakan bahasa Indonesia. Yang harus dijawab utama adalah menggunakan bahasa Indonesia karena itu bahasa resmi yang digunakan hanya di Indonesia. Di luar negeri tidak akan menggunakan bahasa Indonesia gitu. Yang kedua sebagai bahasa pengantar resmi di lembaga-lembaga pendidikan. Seharusnya lembaga pendidikan baik itu untuk jenjang eh, sekolah dasar hingga perkuliahan gitu ya, itu mewajibkan dalam pertemuannya menggunakan bahasa Indonesia. Karena apa? Karena kembali lagi bahwa Indonesia itu multicultural, banyak suku, ras, agama, budaya dan lain sebagainya. Kalau dalam suatu kelas itu terdapat beberapa anak yang berasal dari daerah yang berbeda, maka itu bisa memiliki satu pendapat yang sama.
karena adanya lingua franca yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Oleh karena itu, untuk menjaga komunikasi dan menghindari miskomunikasi, perlu adanya bahasa pemersatu yang digunakan di suatu lembaga, yaitu bahasa Indonesia. Oke. Selanjutnya, fungsi yang ketiga adalah bahasa resmi dalam perhubungan tingkat nasional. Nah, bahasa resmi tingkat nasional ini dalam artian kegiatan-kegiatan secara nasional, ya, baik itu akademis atau tidak gitu ya. Pasti kalau nasional adalah lingkupnya luas. Banyak daerah di Indonesia itu hadir di situ, maka harus hukumnya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Kalau menggunakan bahasa Inggris, itu bagaimana? Ya, untuk menghindari miskomunikasi dengan orang-orang yang berasal dari daerah yang berbeda, maka seharusnya menggunakan bahasa Indonesia. Selanjutnya, fungsinya bahasa resmi dalam lembaga kebudayaan dan pemanfaatan iptek. Next. Next, untuk kedudukan dan fungsi bahasa daerah. Ya, teman-teman tahu bahwa di Indonesia ini daerah itu banyak sekali gitu ya. Nah, itu ternyata bahasa daerah itu tidak hanya di Indonesia gitu. Di luar negeri pun, di bagian negara manapun tuh ada namanya bahasa daerah. Tapi mungkin kita tidak tahu gitu ya. Oleh karena itu, UNESCO menetapkan pada tanggal 21 Februari itu diperingati sebagai Hari Bahasa Ibu Internasional. Karena kenapa sih kok dikatakan sebagai bahasa ibu gitu ya? Karena bahasa daerah itu kan penggunaan bahasa daerah itu biasanya lebih banyak daripada penggunaan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, bahasa daerah itu dikatakan sebagai bahasa ibu. Dan ini sudah diakui secara internasional oleh UNESCO pada agendanya pada tanggal 21 Februari gitu. Jadi setiap tanggal 21 Februari diperingati sebagai eh, Hari Bahasa Internasional. Oke. Lalu apa sih fungsinya gitu ya? Oke, merujuk ke fungsi yang ada di atas ini. Fungsi yang pertama adalah sebagai pendukung bahasa nasional. Gini, dalam artian kalau misal teman-teman nih calon guru SD gitu ya, di kelas tersebut ada beberapa anak yang tidak fasih dalam bahasa Indonesia, maka dalam keadaan terpepet, tidak apa-apa menggunakan bahasa daerah gitu ya, sebagai penunjang. Jadi untuk memberitahu ini loh bahasa Indonesia yang benar gitu, tapi menggunakan pengantarnya bahasa daerah. It's okay, itu nggak apa-apa gitu ya. Yang kedua, sebagai bahasa pengantar di sekolah atau daerah tertentu. Karena kita tahu bahwa di setiap daerah itu memiliki ciri khas masing-masing, apalagi daerah yang memang masih kental dengan adatnya, maka biasanya menggunakan bahasa Jawa. Nah, otomatis mayoritas siswanya itu akan susah menerima bahasa Indonesia. Nah, ini guru-guru bisa menggunakan pengantarnya pakai bahasa Jawa, tapi tetap ya harus membiasakan dengan bahasa Indonesia. Next, untuk selanjutnya, sebagai sumber kebahasaan untuk memperkaya bahasa Indonesia. Kembali lagi kalau misal siswa tersebut tidak paham, maka itu tugas guru mewajibkan memberitahu yang benar menggunakan bahasa Jawa, tapi untuk memperkaya kosakata dari bahasa Indonesia itu sendiri. Next, kita masuk pada kedudukan dan fungsi bahasa asing gitu ya. Apakah bahasa asing itu penting gitu? Maka eh, bahasa Indonesia dalam konteks bahasa asing itu penting karena kita itu suatu negara yang pasti akan melakukan kolaborasi, melakukan kerjasama dengan luar negeri, dengan negara manapun gitu dalam bidang apapun. Nah, oleh karena itu di berbagai lembaga-lembaga itu menyediakan kursus bahasa asing. Contohnya biasanya ada namanya kursus bahasa Jepang, kursus bahasa Korea gitu ya, kursus bahasa Korea. Eh, Kursus bahasa Arab, Prancis, dan sebagainya. Biasanya ini negara-negara yang tidak menerima bahasa Inggris. Biasanya kalau Korea gitu ya, itu seseorang yang akan bekerja di sana mewajibkan bisa berbahasa Korea. Oleh karena itu ada lembaga yang menaungi itu gitu. Dan fungsi bahasa Indonesianya untuk di konteks asing sebagai apa sih gitu ya? Yang pertama sebagai alat penghubung antar bangsa gitu. Jadi orang yang ingin belajar bahasa asing gitu ya, dengan dia bisanya bahasa Indonesia, maka dia akan bisa mengetahui bahasa asing melalui perantaranya bahasa Indonesia, seperti itu. Sebagai yang kedua, sebagai alat pengembang bahasa Indonesia, itu sudah jelas.
Yang ketiga, sebagai alat pemanfaatan pengetahuan dan teknologi modern, pengembang internasional. Oke, next. Itu saja penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya adalah penugasan secara kelompok dan online. Oke, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf apabila ada kesalahan saya menjelaskan. Saya tutup. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.